Kebersihan adalah aspek penting dari kehidupan manusia. Namun, selama perang di dunia kuno, menjaga kebersihan diri seringkali menjadi tantangan yang hampir mustahil. Di peradaban seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Tiongkok kuno, prajurit dan penduduk sipil menghadapi kondisi yang keras selama konflik bersenjata, di mana kebersihan seringkali dikorbankan demi kelangsungan hidup. Kurangnya air bersih, fasilitas sanitasi yang minim, dan penyakit yang menyebar dengan cepat membuat perang tidak hanya mematikan karena pertempuran, tetapi juga karena kondisi lingkungan yang buruk. Video ini akan menelusuri praktik kebersihan selama perang di dunia kuno, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup. Perang di dunia kuno seringkali melibatkan pergerakan besar pasukan melintasi wilayah yang luas, dari gurun Mesir hingga pegunungan Yunani atau dataran Tiongkok. Prajurit hidup dalam kondisi sementara, seperti tenda, kamp terbuka, atau benteng darurat yang jarang memiliki fasilitas sanitasi. Air bersih adalah barang langka, terutama selama pengepungan atau perjalanan panjang. Prajurit terpaksa minum dari sungai atau danau yang tercemar oleh kotoran manusia, hewan, atau mayat, yang meningkatkan risiko penyakit seperti disentri dan kolera. Mandi adalah kemewahan yang jarang tersedia. Di Mesopotamia, prajurit mungkin mencuci diri di sungai Tigris atau Efrat jika memungkinkan, tetapi selama kampanye militer, air lebih sering digunakan untuk minum atau memasak daripada kebersihan pribadi. Demikian pula di Mesir kuno, prajurit yang bertempur di gurun Nubia atau Lepan harus menghemat air, sehingga mandi bukan menjadi prioritas. Prajurit Yunani dan Romawi kadang-kadang menggunakan minyak zaitun untuk menggosok tubuh mereka sebelum mengikis atau menggaruk kotoran dengan alat bernama sterigil. Tetapi ini hanya praktis di kamp yang lebih terorganisir dan jarang dilakukan selama pertempuran aktif. Pembuangan limbah manusia juga menjadi masalah besar. Tanpa toilet permanen, prajurit sering buang air besar di semak-semak, parit, atau lubang darurat. Dalam pengepungan seperti selama perang Troya atau pengepungan kota-kota Mesopotamia, limbah menumpuk di dalam dan di sekitar kamp, menciptakan bau busuk dan lingkungan yang ideal untuk penyebaran penyakit. Catatan dari sejarawan Yunani Herodotus tentang kampanye Persia melawan Yunani menggambarkan kamp yang penuh dengan kotoran dan sampah yang memperburuk kesehatan pasukan. Meskipun kebersihan pribadi dihargai dalam kehidupan sehari-hari di banyak peradaban kuno, tetapi perang bisa mengubah segalanya. Di Mesir kuno misalnya, kebersihan dikaitkan dengan kesucian ritual, dan orang-orang biasanya mencukur rambut serta mandi secara teratur. Namun, prajurit di medan perang tidak memiliki akses ke air sungai Nil atau minyak wangi. Mereka mungkin membawa kain untuk membersihkan wajah atau tangan, tetapi pakaian mereka kebanyakan terbuat dari linen atau kulit yang jarang dicuci, menjadi sarang kutu dan bakteri. Di Yunani kuno, prajurit hoplite yang bertempur dalam formasi tempur phalanx mengenakan baju besi perunggu yang berat yang menyebabkan keringat berlebih dan iritasi kulit. Setelah pertempuran seperti Thermopylae 480 sebelum Masehi atau Marathon 490 sebelum Masehi, prajurit mungkin mencuci diri di sungai terdekat, tetapi hal ini tidak selalu memungkinkan, apalagi di tengah kekacauan perang. Prajurit Sparta yang terkenal dengan disiplin mereka dikatakan menjaga kebersihan lebih baik daripada pasukan lain, tetapi bahkan mereka lebih fokus pada ketahanan fisik daripada sanitasi. Tentara Romawi yang dikenal dengan organisasi militernya memiliki pendekatan yang lebih sistematis terhadap kebersihan, setidaknya dalam kondisi ideal. Legium Romawi sering membangun latrina
atau toilet sederhana di kem-kem permanen dengan saluran air untuk membuang limbah. Namun selama kampanye bergerak seperti perang melawan suku-suku Jermanik atau di Dacia, fasilitas ini tidak ada. Prajurit Romawi juga membawa alat seperti strigil atau penggaruk badan dan spons untuk kebersihan pribadi. Tetapi dalam situasi pertempuran, kebersihan seringkali diabaikan demi kelangsungan hidup. Di Tiongkok kuno selama periode negara-negara berperang 475 sampai 221 sebelum Masehi atau pada masa dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, prajurit mengandalkan air dari sungai atau sumur untuk minum dan kadang-kadang mencuci. Namun seperti budaya lain, air bersih lebih diutamakan untuk kebutuhan dasar daripada kebersihan diri. Pakaian linen atau sutra yang dipakai prajurit bangsawan mungkin diganti secara berkala, tetapi prajurit biasa sering memakai pakaian yang sama selama berminggu-minggu yang menjadi kotor dan berbau. Kurangnya kebersihan selama perang di dunia kuno memiliki konsekuensi yang mengerikan, yaitu penyebaran penyakit yang seringkali lebih mematikan daripada pertempuran itu sendiri. Tanpa pemahaman modern tentang bakteri atau sanitasi, prajurit dan penduduk sipil rentan terhadap infeksi yang menyebar melalui air tercemar, makanan busuk, atau kontak dengan luka terbuka. Disentri yang disebabkan oleh air atau makanan yang tercemar adalah pembunuh utama di kamp militer. Catatan dari sejarawan Romawi Livy tentang Perang Punisia kedua 218 sampai 201 sebelum Masehi menyebutkan bahwa pasukan Hannibal menderita penyakit usus yang melemahkan mereka selama penyeberangan Alpen. Demikian pula selama Perang Peloponnesos 430 sampai 404 sebelum Masehi, wabah yang melanda Athena yang kemungkinan tipus atau demam berdarah membunuh sepertiga populasi, termasuk banyak prajurit karena kondisi sanitasi yang buruk di kota yang terkepung. Luka terbuka adalah sumber infeksi lain. Prajurit yang terluka oleh pedang, panah, atau tombak seringkali tidak menerima perawatan yang memadai. Di Mesir kuno, dokter militer menggunakan madu dan herbal untuk mencegah infeksi, tetapi ini tidak selalu efektif. Di Romawi, dokter yang disebut medikus mungkin mencuci luka dengan cuka atau anggur, tetapi tanpa anestesi atau alat steril, amputasi sering menjadi satu-satunya solusi untuk luka yang membusuk dengan tingkat kematian yang tinggi. Malaria juga merupakan ancaman di wilayah berawa atau tropis. Selama kampanye Alexander Agung di India 326 sebelum Masehi, pasukannya menderita demam yang melemahkan, kemungkinan malaria yang diperburuk oleh kondisi yang kotor dan kurangnya air bersih. Penyakit ini tidak hanya membunuh prajurit, tetapi juga melemahkan moral dan kemampuan tempur mereka. Selama pengepungan, kebersihan menjadi lebih buruk lagi, baik bagi prajurit maupun penduduk sipil. Kota-kota yang dikepung, seperti Yerusalem selama pengepungan Romawi 70 Masehi, menghadapi kelangkaan air dan makanan yang memperburuk kondisi sanitasi. Limbah manusia dan sampah menumpuk di dalam tembok kota, sementara mayat yang tidak dikubur membusuk di jalanan, menciptakan wabah penyakit. Di Romawi, pengepungan sering disertai dengan taktik untuk memperburuk sanitasi musuh, seperti mencemari sumber air dengan kotoran atau mayat. Sejarawan Tacitus mencatat bahwa selama pemberontakan Batavia 69-70 Masehi, pasukan Romawi sengaja menghancurkan saluran air musuh untuk memaksa mereka menyerah. Penduduk kota yang terkepung sering terpaksa minum air yang tercemar atau bahkan air seni yang menyebabkan kematian massal akibat penyakit. Di Tiongkok, selama periode 3 kerajaan 220 sampai 280 Masehi,
pengepungan kota seringkali menyebabkan kelaparan dan wabah. Catatan sejarah seperti Romance of the Three Kingdoms menggambarkan bagaimana penduduk terpaksa makan rumput atau bahkan melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup dengan sanitasi yang hampir tidak ada. Meskipun kebersihan sulit dijaga selama perang, beberapa peradaban kuno memiliki nilai budaya atau agama yang mendorong praktik sanitasi, meski terbatas. Di Mesir kuno, kebersihan dikaitkan dengan kesucian, dan prajurit mungkin melakukan ritual pembersihan sebelum pertempuran untuk menyenangkan dewa seperti Horus. Namun, ini lebih bersifat simbolis daripada praktis di medan perang. Di Romawi, kebersihan dianggap sebagai tanda peradaban, dan legium berusaha menjaga standar sanitasi di kamp permanen. Permandian umum atau thermae tersedia di benteng-benteng besar seperti Pindonlanda di Inggris, tetapi ini tidak membantu prajurit yang sedang berkampanye. Dalam budaya Tiongkok, prinsip Konfusianisme dan Taoisme menekankan keseimbangan tubuh, tetapi selama perang, prajurit lebih fokus pada strategi daripada kebersihan. Di Yunani, kebersihan dikaitkan dengan kesehatan fisik, tetapi prajurit lebih mengutamakan latihan fisik daripada mandi. Dalam mitologi, prajurit seperti Achilles digambarkan sebagai sosok yang kuat namun tidak terlalu peduli dengan kebersihan, mencerminkan prioritas budaya saat itu. Kurangnya kebersihan selama perang di dunia kuno memiliki dampak yang sangat besar. Penyakit seringkali membunuh lebih banyak prajurit daripada pertempuran itu sendiri, dan wabah yang menyebar dari kamp militer ke kota-kota dapat menghancurkan populasi sipil. Misalnya wabah Antonine 165–180 Masehi di Romawi yang kemungkinan besar cacar menyebar melalui pasukan yang kembali dari perang di timur, membunuh jutaan orang dan melemahkan kekaisaran. Tantangan sanitasi juga memengaruhi strategi militer. Komandan seperti Julius Caesar atau Sun Tzu mengetahui bahwa pasukan yang sehat lebih efektif, sehingga mereka berusaha menyediakan air bersih dan makanan yang layak jika memungkinkan. Namun, dalam situasi darurat, kebersihan selalu dikorbankan, memperlihatkan keterbatasan teknologi dan pengetahuan medis pada masa itu. Dari pandangan modern, praktik kebersihan di dunia kuno tampak sangat primitif, tetapi mereka mencerminkan realitas hidup, di mana ketika bertahan hidup adalah prioritas utama. Prajurit dan penduduk sipil melakukan apa yang mereka bisa dengan sumber daya yang tersedia, seringkali dengan pengorbanan besar. Kebersihan selama perang di dunia kuno adalah perjuangan terus-menerus melawan lingkungan yang keras, sumber daya yang terbatas, dan ancaman penyakit. Dari kamp-kamp sementara di Mesopotamia hingga kota-kota yang dikepung Romawi, prajurit dan penduduk sipil menghadapi kondisi sanitasi yang buruk yang menambah penderitaan perang. Meskipun beberapa peradaban memiliki praktik kebersihan yang dihargai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi perang mengubah prioritas, menjadikan sanitasi sebagai kemewahan yang jarang tercapai. Dengan mempelajari kebersihan saat perang dunia kuno, kita tidak hanya memahami tantangan fisik yang dihadapi manusia masa itu, tetapi juga menghargai kemajuan dalam sanitasi dan kesehatan yang telah mengubah dunia kita saat ini. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.